ketika mau sholat binashtin maksudnya dengan gairah. Wah, memang dia hasrat gitu sholat itu gitu, kayak dia akan bertemu dengan kekasihnya kan. Wah, iya. Ya prepare lah, nggak sabar terus dengan spirit yang luar biasa gitu. Iya, Pak. Kan ketemu kekasihnya, ketemu Allah. Kan di dalam surat Taubat itu, jangan jadikan sesuatu yang selain Allah dan Rasul lebih kamu cintai. Artinya yang paling harus kita cintai dan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi binashtin dulu dengan semangat. Kemudian yang kedua bifarogin, dengan kekosongan hati dari hal-hal yang lain, beban, pikiran, pekerjaan. Mau makan apa ya, apalagi yang dipikirin cuma cilok kan. Itu nggak sepatutnya dibawa ke masjid gitu. Karena kita akan menjumpai yang maha agung. Masuk cilok dipikir buat saingan nginget Allah kan gitu kan. Waduh, kebangetan itu. Itu ada sebuah peribahasa, di pohon mangga ada benalu. Sungguh terlalu. Iya, sungguh terlalu. Seharusnya nggak gitu. Nah, makanya nashtin wa farogin. Jadi dengan semangat dan hati yang kosong. Artinya kosong dari hal-hal selain Allah. Sehingga nanti ketika dia memulai sholat yang kita maknai tadi doa dan zikir tadi, maka yang masuk ke dalam hanya Allah saja. Begitu. Nah, kalau kemudian terpaksa harus membawa anak kecil, tentu orang tua itu yang harus bijaksana. Harus mempersiapkan terlebih dahulu, apalagi anak itu masih kecil, jadi dia jangan di tengah tempatnya. Carilah di samping, nanti anaknya taruh sebelah kirinya. Sehingga ketika anak ini mau apa dan dia harus membatalkan umpamanya, dia mudah untuk tidak harus melangkahi jamaah yang lain. Mudah aksesnya gitu. Iya, mudah aksesnya. Jadi orang tuanya dong, nggak mungkin anaknya bilang, "Mah, aku duduk sebelah sini," kan nggak mungkin, harus orang tuanya. Nah, kemudian yang kedua, jika memang tahu bahwa anak ini kondisinya memang aktif banget gitu, ya sebaiknya mungkin tidak ke masjid gitu. Tidak dibawa anaknya lah maksudnya. Kalau berhenti, karena begini, ketika anak itu sangat mengganggu sekali dan pikiran orang itu sudah nggak ada di sholat, maka sholatnya otomatis batal. Oh, seperti itu. Iya. Atau kayak yang kedua, dia bisa ambil anaknya digendong. Boleh ya? Boleh. Tanpa harus batal sholat? Tidak harus batal sholat. Oh iya. Iya, cuma kan kalau posisinya di tengah, susah kan? Ngerepotin. Iya, selain ngerepotin nanti ganggu jamaah yang lain. Nggak gosip. Iya, makanya yang paling tahu tentang kondisi ini kan kompleks banget itu. Orang tuanya. Kalau takmir nggak mungkin lah. Biasanya sungkan. Sungkan. Ya orang tuanya. Paling takmir cuma getem-getem kan. Apalagi takmirnya pas ngimami, Allahu Akbar, ada yang nangis mau lirik dia. Siapa? Gitu. Jadi malah gak husuk juga imamnya kan gitu. Jadi harus dikondisikan lah intinya. Tapi tidak kemudian serta-merta itu perbuatan yang buruk. Membawa anak ke masjid itu bukan sesuatu yang buruk gitu. Ya, tapi dikondisikan. Ya, kepada itu. Nah, mama atau ibu-ibu nih, jika yang punya anak kecil, kita kalau mau membawa ke masjid itu harus mengkondisikan anaknya dulu ya. Kasihan nanti kalau anaknya dibawa ke masjid terus menangis, jadi ikut repot. Begitu ya, Pak Yai? Begitu, ya insya Allah. Lalu ada pertanyaan kedua nih dari netizen, Pak Yai. Masih dari pertanyaannya ibu-ibu tentang mukena atau rukuh kalau biasa. Nah, itu kan mukena itu kan ada dua jenis ya, Pak ya. Yang pertama itu yang potongan atas bawah yang beda, terus yang kedua itu ada yang terusan. Nah, masalahnya itu ada yang di rukuh potongan, di mukena potongan. Kalau tiba-tiba waktu sujud atau waktu rukuk itu yang bawah melorot, nah itu hukumnya gimana ya, Pak Yai? Kalau mau diperbaiki, bukannya itu udah beda dari gerakan sholat? Oke. Monggo, Pak Yai. Iya. Nah, dia pakai baju enggak?
pakai baju. Sudah, enggak, saya jelaskan dulu. Takutnya hanya pakai ruko itu dalamnya nggak pakai apa-apa. Maaf ya. Lo kan harus bener gini ya. Iya betul Nah, Pak Yai. Konfirmasi. konfirmasi aja, memastikan. Ayo, yang kru tolong anteng ya. Ini khusus dewasa 18 plus. Nah, jadi gini. Apa namanya? Memakai itu juga sama. Jadi kalau yang punya mukena itu sudah tahu itu gampang melorot, ya Iya. jangan dipakai, itu maaf ya. Iya kan kadang ada yang karetnya kendor Pak Yai, atau mungkin ditarik anaknya kayak atau gimana? Iya, benar. Kalau kondisinya seperti itu kan kan tidak membatalkan. Oh tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Jadi biarkan aja jatuh. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi nggak Kan usah- pakai dalamnya tadi, Iya. kan makanya saya tanya tadi. Iya. Iya, jadi kan masih tertutup. Intinya kan fungsi dari mukena itu menutup aurat. Nah, aurat itu yang dihitung dari ujung rambut sampai ujung kaki, Iya. selain muka dan telapak tangan. Kan kalau cuma melorot, nah kecuali melorot sama bajunya. Nah, tapi Udah gimana? beda lagi ya. Ya itu. Nah, kalau melorot atau pakai baju yang transparan misalnya, itu dalamnya ya. Iya. Terus luarnya pakai mukena, di dalam melorot sampai kemudian kulitnya itu kelihatan, ya aurat, batal berarti. Jadi intinya yang tahu ke aurat itu yang sholat. Kalau yang sholat itu tahu bahwa auratnya terbuka, kasful aurat, maka batal secara otomatis. Iya, iya. Tapi kalau tidak, hanya melorot saja, ya nggak apa-apa. Enggak apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau dalamnya pakai celana panjang gitu Pak Yai, kan itu bentuk kaki tuh. Itu gimana? Apa juga tetap nggak batal? Tidak batal karena itu bukan aurat kan. Oh. Memang itu sesuatu pakaian yang tidak dianjurkan bagi perempuan. Iya. Nah, tapi kalau kemudian dia mengangkat gerakannya lebih 3 kali, malah gerakan di luar Sholat. sholat dia. Jadi biarkan saja, nggak masalah. Yang penting jangan pas ketika dia ruku atau sujud sengaja dilotrok gitu. Lalu gini nih Pak Yai, kadang kita kan juga pakai mukena kan waktu mungkin perpergian kita lupa nggak bawa mukena, terus kita mampir pom bensin ternyata di musolanya itu ada mukena yang kecil nih. Waktu kita ruku itu tuh ujung jari jempol kita yang kaki itu kelihatan. Nah itu batal apa gimana ya Pak Yai? Iya, karena jempol kaki itu aurat. Oh, walaupun dikit banget itu. Iya, walaupun sedikit, walaupun setitik. Wah. Sama seperti laki-laki nih, jangan cewek terus dong. Iya, silahkan, Sejak Pak tadi kok Yai. cewek aja ya. Karena problemnya cewek banyak Pak Yai. Sama seperti misalnya pakai sarung nih, orangnya ngerokok ya. Iya. Apa bahasa Jawanya? Ngeses. Hmm. Ngerokok itu. Kemudian jatuh kan pas sebelum sholat gitu rokoknya, terus bolong sininya. Nah, kemudian dia sholat. Setelah sholat itu kan tidak sadar kalau ini bolong sedikit kan cuma. Iya, sedikit. Nah, ketika duduk nih, kelihatan kulitnya Kulitnya. itu. Nah, itu sudah aurat, sudah batal. Wah. Seperti Gitu itu. ya. Nah, apalagi jempol kaki tadi kan. Iya. Nah, Sedikit kan? Sama ya. aja. Yang boleh nampak aurat itu adalah kalau bagi perempuan adalah wajah dan telapak tangan. Makanya kan saya bilang tadi di awal, Iya. karena kalau sedang mau berhadapan dengan Allah itu kita harus persiapkan betul pakaiannya, tempat sholatnya gitu. Cari yang terbaik, jangan yang terlusuk. Iya, Pak. Iya. Begitu. Sama seperti kita apa ini namanya on air ya ini. Iya. Nah, seperti ini kan kita pakai pakaian yang bagus-bagus. Iya. Masa ketika sholat pakai copang camping gitu, kan gitu. Lepak. Jadi tolonglah kalau memang ada yang mau endorse itu jangan pas hanya on air saja. Pas sholat juga, Pak Kiai mau sholat, iya ini baju baru, nggak gitu. Ngode nih kali ini. Jangan ngode ya. Enggak sih, karena mudah-mudahan ada yang peka gitu. Oh iya iya. Iya. Semoga nanti ada yang peka ya, Pak. Iya, ya kan enak nanti tidak hanya untuk saya, bisa untuk teman-teman kru semua ya Oh kan. iya. Oh, pada doanya beneran. Amin. Nanti kita itu single sponsor. Oh siap, iya. Saya sih monggo lah, sami nawatokna. Ya bercanda ya. Serius juga nggak apa-apa loh, Pak. Oh Ya? gitu. Iya. Ya maksudnya bercanda yang ditanggapi dengan Oh. serius. Baik, Pak Yai. Duh, menyenangkan sekali ya ngobrol sama Pak Yai ini. Pasti netizen ini pasti juga ikut ke bawah kan. Jadi emak-emak tadi masalahnya problemnya tadi udah terjawab kan, terjawab problem. Yang pertama bahwa anaknya itu harus bagaimana. Terus waktu kedua kalau ada bukan hanya melorot
itu kita boleh membenarkan atau mungkin dibiarkan saja ya Pak ya. Biarkan saja. Dibiarkan saja, yang penting auratnya tidak kelihatan. Lalu tadi kalau kita waktu ruku nih, ternyata jempol kakinya dikit banget kelihatan, itu ternyata udah batal loh teman-teman. Karena teman-teman itu, saya tuh lihat teman-teman tuh kalau kukunya jempol kakinya kelihatan itu cuma disembunyiin gitu loh Pak Yai, gitu. Oh, itu bisa juga. Oh, nggak apa-apa. Asalkan tidak bersifat permanen. Nanti kalau kelihatan lagi ya berarti tidak sah. Oh, seperti itu. Iya. Kalau sekali doang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, Jadi iya. fauron. Jadi seketika itu dia bisa menutupinya dan tidak kelihatan lagi, nggak masalah. Ya kalau ditutupin hanya temporari ya, nanti ketika pas begini kelihatan lagi ya. Iya. Berarti ciluba dong itu. Iya, iya. Nah, teman-teman, apalagi Mama udah terjauhkan problem-problemnya kita tadi. Terima kasih ya Pak ya atas jawabannya. Sama-sama. Sangat memuaskan sekali. Ini Mama udah nggak bimbang nih waktu bawa anaknya ke masjid, tahu-tahu mungkin ada masalah, mungkin nanya melorot tadi. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Nah, teman-teman, sekian saya Salwa Nidaul Mufidah. Jangan lupa saksikan terus acara Netizen Bertanya Pak Yai Menjawab, karena kedepannya kita juga masih akan membahas hal-hal yang asik untuk kita bahas ya Pak Yai ya. Siap. Pak Yai karena Pak Yai selalu siap nih. Insya Allah. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan. Seperti biasa, kalau kalian ingin bertanya atau bingung menanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah, atau kalian juga bisa hubungi sosial media kami nih. Kalau hubungi langsung Pak Yai boleh nggak? Boleh. Oh boleh banget boleh. nih. Boleh ada hotline-nya. teman-teman. Dengan syarat. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Sekian dari saya dan Pak Yai Syaroni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.